Begitu twistnya di reveal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya baru agak gitu. Kita baru aja nonton film yang bikin kepala bukan pecah ya, ini meleleh. Meleleh gitu, lumer, mimisan gitu. Enggak ya? Enggak sih. Kita baru aja nonton The Boy and the Heron ya. Koslet ya, iya. Gimana first reaction-nya? Kalau gue pribadi ini art house banget. Memang salah satu film Ghibli yang beratnya biasanya kita mengenalkan film Ghibli itu bisa ke anak gue. Nonton Ponyo, nonton Spirited Away atau nonton Totoro apalagi kan. Ya. Tapi ini kayaknya film yang nggak bisa lah dikasih tonton ke anak-anak lah. Nggak bisa. Ya, gue juga ngerasa secara konteks cerita, tema berat banget. Berat banget. Itu termasuk yang berat. Tapi kalau ditonton remaja, kalau ditonton anak-anak yang beranjak dewasa, yang udah pernah ngalamin susah manis pahitnya hidup tuh kayak, oh ini ya ternyata moralnya gitu. Seru sih menurut gua. Ini untuk Ray yang nangkep ya. Karena jujur aja selain temanya yang cukup berat buat dicerna ya, pacingnya juga lambat banget ya. Jadi kalau misalnya menurut gua, lu nonton jangan begadang deh di malam sebelumnya. Ya betul. Karena bakal ngantuk banget. Bakal ngantuk banget. Gue jujur gue cukup ngantuk karena gue bukan karena filmnya jelek, justru gue menduga-duga nih ceritanya seperti apa sih. Terus gue pun sangat suka dengan visualnya seperti biasa Hayao Miyazaki ya. Betul. Tapi yang bikin gue pribadi lelah adalah ini maksudnya apa sih? Dia lama berceritanya tuh pelan-pelan banget dan benar-benar disimpan rapat-rapat misterinya sampai kayaknya baru paruh bahkan setengah dari film. Benar-benar 1 jam 15 menit baru ini nih kuncinya gitu. Iya baru dibuka satu persatu tuh setelah 1 jam lebih gitu. Mungkin kita belum ngomong sinopsis loh. Iya, sinopsisnya tentang si Mahito ya. Nah, ada seorang bocah bernama Mahito ya. Iya. Tidak diceritakan secara langsung tahunnya berapa. Iya, tapi itu kita menduga-duga tuh kondisinya perang gitu. Perang dunia. Perang dunia. Dia kehilangan ibu aslinya. Ibu kandungnya di perang itu karena rumah sakitnya terbakar ya. Nah, terus beberapa tahun kemudian dia pindah, akhirnya punya ibu baru, dia pindah ke rumah bersama. Iya, 2 tahun setelah perang dimulai kayaknya. Iya, nah terus di rumah ini dia menemukan sebuah tower ya bilangnya, menara ya. Iya, menara yang aneh yang sudah ditinggalkan, dan di situ mulailah dia pergi lintas dunia. Perjalanan fantasi dia lah ya. Ya seperti biasa Ghibli juga banyak diperankan oleh anak-anak gitu yang nggak bisa dibilangin. Kebanyakan sering kan? Bukan nggak bisa dibilangin. Iya, rasa penasaran tinggi. Iya. Saya membela. Jangan kesana gitu kan? Iya betul. Tapi iya. Apa sih gitu. Terus malam menyelinap atau selalu kayak gitu kan. Ghibli banyak tuh kayak gitu tuh. Ya, tapi ya memang itu yang bikin kita penasaran, ini dia kemana sih? Ini ke dunia mana? Ke dunia fantasi mana gitu. Bukan di Ancol ya dunia fantasinya, tapi bukan dong. Ya itu yang cukup berat ya, 1 jam lebih baru 1 jam dibuka 15. Satu persatu. Ini tentang apanya gitu. Itu pun gue sampai mendekati akhir pun, ini maksudnya apa ya? Kalau lu nggak ngasih notice ke gua kayak beberapa ininya ya, clue-cluenya. Iya, ini tentang ini tau Pi, gitu kan? Iya. Oh iya juga sih. Betul. Cuman gua kurang bisa nangkep gitu karena ini tuh kan biasanya kalau Ghibli itu dunia nyata dan dunia fantasi itu terlihat garisnya gitu. Iya. Garis pembatasnya tuh terlihat lah. Ini tuh agak rancu. Kayak abu-abu. Ini seberapa lu lagi dunia fantasinya terus koneksi sama dunia nyatanya dan lain-lainnya tuh cukup cukup blur. Iya. Gua gitu. Bukan jelek, tapi gimana kita mencernanya aja itu sih yang challenging menurut gua. Berkaitan sama yang blur tadi, storytelling di sini tuh banyak mengandalkan visual yang nggak ada dialognya. Tapi kita harus paham langkah-langkah dari karakternya untuk bisa mengcapture semua imajinasinya tuh ada di sini nih gitu. Dan ini tuh salah satu film yang mungkin secara cara bercerita disengaja rewatchability-nya tuh tinggi. Jadi lu kalau nonton kedua kali atau nonton ketiga kali tuh ada tendangan-tendangan yang lebih dahsyat lagi. Iya, enggak maksudnya kalau misalnya setelah nonton ini efeknya
ini maksudnya apa ya, gue penasaran, gue pengen nonton Iya, lagi. iya, Nah betul, itu betul. bisa. Cuman kalau misalnya efeknya anjir ini gue nggak ngerti filmnya, udahlah males gitu. Itu bisa dua itu kemungkinan Iya sih, gitu. betul, Tapi betul. perlu gue tekankan dari segi kualitas animasi, terus dunianya, dunia fantasinya, creature-nya yang sangat imajinatif ini tetap Ghibli tuh bener-bener, dan Hayao Miyazaki sensei Hayao, iya. juga bener-bener magic banget, Betul, magis betul. banget, tetap dunianya Betul, tuh betul. semagis itu. Cuman ya itu banyak scene-scene yang tanpa ada dialog, yang dia cuman jalan doang, Iya. menuju kemana nggak tahu, cuman diiringi musik tapi dengan visual yang indah aja gitu. Betul. Kayak gue jujur agak kesel, kayak buset ini lama banget nih. Lama banget, iya lama untuk banget. bergerak, misalkan contoh ya, ini spoiler dikit, enggak spoiler cerita, tapi kayak dia turun dari ranjang, dia mau ngapain, kayak sabar banget gitu. Iya, kita tuh jadi di challenge seberapa lama sih lu bisa menunggu gitu. Iya. Kayak kita, wah ini dia mau ngapain nih? Terus udah nunggu, tapi masih belum kayak, tahu apa yang mau dia lakuin gitu. Gue nonton di awal gregetan, tapi di akhir tuh rasa puas terbayarkan gitu. Gue kayak ngerti, bahwa ternyata ini karakter bangun dari tidurnya, turun dari ranjang ini sampai lama tuh batinnya tuh conflicting juga. Iya. Jadi secara gak langsung kayak message-nya ketangkep baru di akhir gitu. Iya, dan ini juga ini sih pesan soal anak dan orang tua juga, anak dan ibunya itu ya. Iya. Itu cukup Dalam. dalam, karena dia terpaksa harus menerima kehilangan ibunya dan terpaksa harus menerima punya ibu baru. Iya. Itu Betul. sih yang apa, dari sisi itu tuh yang kita bisa ngambil pelajaran sih Ya. buat gua. Ini kalau misalkan ada yang berkomentar sini mah harusnya punya moral, ya salah satunya sih ini ya. Kalau misalkan ada yang protes seperti itu kan. Iya, kan, first reaction gue tuh cuman ini art house banget ya. Gue Iya, betul, sih betul. ini sangat art house banget, yang kalau misalnya ditanyain ini maksudnya apa sih ke Hayao Miyazaki sensei ya, jawabannya bakal akan seniman banget gitu. Iya. Itu bukan Setuju. yang untuk entertainment atau untuk fun. Oh. Jadi biasanya kalau misalnya film dengan pace yang lambat, kadang di saat-saat kita harus menunggu itu pace-nya lambat nih, kita harus nunggu nih. Maksudnya apa? Itu tuh diselipin elemen-elemen yang cukup menghibur, yang bisa kita tetap bertahan gitu untuk menunggunya. Iya, betul. Ini masalahnya dia tuh benar-benar udah lu nunggu aja gitu. Iya, betul. Ini Kita mungkin tuh gak dikasih sedikit gambaran kalau kalian ada yang tahu sedikit cara berbicara orang Jepang ya, bahasa Jepang tuh kalau kita kan kenal SPOK gitu, subjek, predikat, objek, keterangan kan. Kayak film ini tuh secara pendekatan SOP, subjek, objek, predikat. Oh, Jadi tuh banyak sekali clue dikumpulin di 1 jam atau setengah film pertama, and then tuh kayak begitu twistnya di reveal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kayak baru agak oh gitu. iya. Dan tadi kan gue bilang kemungkinannya itu ada 2 ya setelah Iya, menonton ini. betul. Gue sih lebih ke kemungkinan yang pertama, karena gue penasaran gitu. Iya, Maksudnya gue iya. agak sebel, gue ini masih belum nangkep nih, gue agak sebel gitu. Dan beruntungnya ini nggak cuman nanti pas tayang reguler ya, nggak cuman tayang dalam bahasa Jepang, tapi akan Iya. ada pilihan juga yang studio-studio yang menayangkan dubbing bahasa Inggrisnya. ya. Tapi tadi informasi dari ininya masih ini ya. Iya, masih belum. Tentatif. Pokoknya ditunggu aja Iya, gitu, betul, informasi betul. selengkapnya gitu. Tapi mudah-mudahan yang versi bahasa Inggris mungkin dengan adaptasi bahasanya itu bisa Iya. lebih mudah dimengerti mungkin ya. Gue rencana rewatch sih, dan gue pengen coba nonton yang Gue pengen dua-duanya sih, karena gue lu mau nonton Jepang penasaran. lagi, mau nonton Inggris juga gitu. Iya, yang Jepang lagi dan Inggris juga, karena gue penasaran Robert Pattinson-nya dan penasaran sama Florence Pugh-nya, kayaknya Ya, bagus deh Ya. gitu. Ini ya, Itunya. dia memerankan, kita udah baca-baca Iya. Florence sama Robert jadi siapa di film ini. Iya, Robert Pattinson tuh jadi Heronnya. Heronnya. Kalau di sini Heron diperanin Masaki Suda. Masaki Suda tuh biasanya Wah, itu dia pernah peranin apa tuh yang Dorama dia di Kamen Rider Double. Oh, Kamen Rider. Iya. Dia kalau ininya animenya pernah jadi seiyuu apa? Anjir, gue nggak inget banyak sih. Gue lupa inget, tapi dia bagus kok. Di film Jepang drama aja dia bagus gitu. Iya. Di sini juga Heronnya sangat ini kan, menyenangkan kan Iya, karakternya. Heronnya iya. Lucu Iya. sih, justru dia jadi banyak creature yang
justru kita nemuin hiburannya dari sisi creature ini, Iya, wara-wara yang sangat lucu, Iya. Parkit yang Playful. ngeselin tapi ya Iya, gitu, playful, kocak juga gitu, Parkitnya gendut-gendut gitu, terus Betul, Heronnya, terus apa sih, pelikan burung. iya. Jadi nggak tahu kenapa ya ini dunia tuh banyak burung-burung gitu. Mungkin iya kalau misalkan kalian lihat di review-review platform yang di luar negeri bahasa Inggris, ada beberapa yang mungkin udah mulai protes. Ini kok kayaknya si Mas Hayao lagi, wah gue mau explore creature burung banyak gitu. Ya walaupun jenisnya nggak banyak ya, Iya, tapi ya. secara jumlah di film ini tuh sangat banyak dan digambarnya detail-detail menurut gue. Iya. Detail-detail Ekspresi terus Ya. perilaku kocaknya tuh lumayan gitu. Betul. Scoringnya tetap Scoring indah, gua, sangat indah sih. Suka banget. Tetap Kayak ala Ghibli yang mengalun menuntun terus momen klimaks atau drama neret iya, gitu. memanjakan naik, dan gitu. lain-lain gitu. Itu sih pokoknya dari segi visual, musik dan lain-lainnya nggak usah diragukan lah. Cuman ya itu aja, siap-siap untuk menebak-nebak ini ceritanya tentang apa. Ya, betul. Ini siap-siap untuk nonton berapa kali atau Ya. siap-siap untuk mendiskusikannya dengan teman, teori-teorinya seperti apa. Tadi gitu ya sih. apa yang kita bilang, cara berceritanya tuh tidak seperti film kebanyakan. Iya. Mengundang sebuah tanda tanya, banyak tanda tanya. Makanya kita saranin kalau mau nonton ini tuh dalam keadaan yang ini kayaknya benar-benar tidak ngantuk sih. Iya, jangan dalam keadaan lelah gitu. Kayak pulang kerja habis banyak kerjaan gitu di kantor terus gitu kan, Coba itu kan cari hiburan gitu. nonton ini enggak sih, kayaknya enggak Tapi cocok. memang kalau suka banget sama Ghibli, kayaknya sih ya walaupun ngantuk bisa-bisa aja gitu. Iya, bakal terhibur dengan visual dan ala Hayao Miyazaki-nya lah. Mahitonya lovable sih, maksudnya Karakter bisa ya. kita bisa berempati, bisa apa ya? Iya. Gua Ini ngeliatnya, kita bakal penasaran apa yang pengen dia lakuin sih sebenarnya tuh. Iya, Motivasinya dia tuh apa dia sih tuh gitu. gue ngelihat penggambaran karakternya sebagai seorang anak yang punya trauma ya. Dia tuh jadi punya konflik batin, mengandalkan diri sendiri sampai sebegitunya. Di film ini tuh digambarkan crafty ya. Iya. Crafty dan seni craftsmanship-nya dia tuh sangat enjoyable dan jadi sesuatu yang penting di film ini. Kayak dia ini sih kayak penasaran, gue pengen bikin ini, coba bikin langsung bikin Iya, gitu. betul. Lucu Dia juga tidak gitu. seperti protagonis yang berperilaku sesuatu tanpa dipikir dulu gitu. Iya, Kayak, gak ada takutnya dan lain-lainnya ini itu. lebih ke penasaran rasa dan- penasarannya tinggi. Iya, gak ada takutnya, terus gak ada dendam, gak ada apa gitu loh anaknya gitu. Jadi Yaudah itu aja kali ya. Iya, Kita bahas ya. Sampai jumpa di konten YouTube habis nonton film selanjutnya. Gua Ray dan Kak Upi pamit undur diri. Bye. Bye.